Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Karafi dan NPM 22001003. Di sini saya akan melakukan skills lab screening hemostatis, yang dimana meliputi ada tourniquet test, kemudian ada pemeriksaan waktu pendarahan dan juga waktu pembekuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kenalkan, saya Dr. Imam, dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Baik Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Alfiman Firdaus. Oke Pak. Jadi Pak, di sini kita akan melakukan pemeriksaan tes tourniquet ya Pak. Tujuannya untuk menilai resistensi atau ketahanan kapiler pada tekanan darah Bapak. Jadi sebelum kita memulai pemeriksaannya, alangkah baiknya saya akan meminta persetujuan Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk melakukan pemeriksaannya? Bersedia. Baik Pak. Baik, alat yang akan kita perlukan itu ada manometer, kemudian stetoskop, stopwatch, serta marker pen. Tujuannya untuk menegakkan diagnosis dari penyakit DBD. Baik, untuk selanjutnya di sini punten Pak, tangan kanannya boleh dinaikkan. Di sini kita gambar lingkaran dengan diameter kurang lebih 5 cm di bawah permukaan polar lengan, di bawah lipatan siku, jadi sekitar sini. Punten ya Pak. Baik, selanjutnya kita akan menentukan menggunakan manset dulu dengan tangannya kanannya. Punten ya Pak, mungkin akan merasa sedikit kurang nyaman, tapi saya akan meminimalisir rasa tidak nyaman Bapak. Untuk arteri radialisnya berhenti di 120, kemudian kita tambahkan 30 dari tempat berhentinya radialis, kemudian kita taruh stetoskop di brachialisnya. Berarti sampai 150. Selanjutnya kita naikkan sampai 150. Untuk tekanan darahnya 120/80, yang dimana itu rata-ratanya 100 mmHg. Setelah ditemukan rata-ratanya yaitu 100 mmHg, kemudian kita naikkan kembali speedometer sampai 100 mmHg dan kita pertahankan selama 5 menit. Baik, sudah 5 menit. Jadi di sini kita perhatikan apakah terdapat petes yang terbentuk di dalam lingkaran. Jadi nanti di sini jika ada petes yang ada, itu kita hitung jumlahnya. Jika kurang dari 10 maka itu normal. Jika jumlahnya lebih dari 10 itu abnormal. Untuk hasil tes dari pasien ini terlihat normal karena petes yang ditemukan itu kurang dari 10. Baik, selanjutnya ini kita akan melakukan pemeriksaan bleeding time, yang dimana kita menggunakan hand glove, kemudian di sini ada lancet, kemudian ada alcohol swab, serta kertas saring dan stopwatch.
Sabar atuh. Oh iya, iya. Ulang. Kapan? 3, 2, 1. Baik, di sini kita akan melakukan pemeriksaan bleeding time atau waktu darah, yang dimana ada kita menggunakan hand glove, kemudian ada lancet, kertas saring, alkohol swab. Di sini tujuannya untuk menilai kemampuan dari Sabar ya. Sabar. Terus nanti si Ural dibawa ke kosan. Nah, udah. Iya. Nah, Bang Lia. Ayo. Satu hitung. 1, 2, 3. Baik, di sini kita akan melakukan pemeriksaan bleeding time, yang dimana tujuannya untuk menilai kualitas atau fungsi dari kapiler dan trombosit, yang dimana nanti kita bisa mengetahui jika ada kelainan. Di sini persiapannya kita menggunakan hand glove, kemudian ada lancet, kertas saring, serta alkohol swab ya Pak. Jadi nanti untuk tata caranya, bagian ini Bapak saring kita bersihkan menggunakan alkohol swab, kemudian nanti kita sedikit tusuk menggunakan jarum ini, baru nanti kita tahan darahnya menggunakan si kertas saringnya selama 30 detik. Jadi nanti ada 6 fase gitu Pak, 30 detik jadi sekitar 3 menit. Mungkin Bapak akan sedikit kurang nyaman dan ada rasa sakit, cuman saya akan meminimalisirnya ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, Pak. Nah, baik, sebelum melakukan pemeriksaannya, di sini kita bersihkan bagian lobulus telinga pasien menggunakan alkohol swab. Bentar ya Pak. Baik, tunggu sampai bekas alkohol swab tersebut kering. Oke, selanjutnya ambil jarum dari lancetnya, kemudian tusukkan pada lobulus telinga pasien sedalam 2-3 mm. Punten Pak. Selanjutnya tekan menggunakan kertas saring selama 30 detik. Lakukan tahapan ini sebanyak 6 kali dan tiap fasenya itu 30 detik. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan counting time atau waktu pembukuan, di mana pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai koagulasi untuk menilai koagulasi, di mana terdapat 2 metode yang dapat kita lakukan, yaitu pertama metode slide dan kemudian metode Lee and White. Nah, di sini untuk alat yang diperlukan adalah sarung tangan, alkohol swab, kemudian blood lancet sama beserta autoclipnya, kemudian stopwatch dan object glass. Di sini saya sudah menggunakan sarung tangan, kemudian punten Pak, tangannya ini kita menggunakan jari tengah ya. Pertama kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan alkohol swab. Bersihkan hingga kering, tunggu hingga kering. Selanjutnya buka blood lancet dan pasangkan pada auto clip pennya. Dipompa terlebih dahulu. Baik. Pegang jari tengah dari pasien dan tusukkan auto clip pen. Kemudian teteskan darah pada cover slide sebanyak 3 tetesan. Baik, selanjutnya ketika sudah diteteskan, nyalakan stopwatch. Setiap 30 detik saya akan menggunakan lancet darah ini untuk melihat apakah sudah terbentuk benang fibrin pada tetesan darah pertama, kemudian dicek selanjutnya yang kedua dan ketiga. Itu di setiap 30 detik. Setiap 30 detik kita melihat pada tetesan pertama. Jika sudah, lanjutkan memeriksa pada tetesan darah yang kedua dan tetesan darah selanjutnya.
Kemudian saya akan mencatat waktu dari tetesan darah pertama yang keluar hingga terbentuk benang fibrin hingga tetesan darah yang ketiga. Untuk nilai normalnya itu sekitar 2 sampai 6 menit. Untuk pasien ini ditemukan selama 4 menit. Baik, selanjutnya ini adalah pemeriksaan clotting time dengan metode Lee White, di mana yang dibutuhkan ada sarung tangan, kemudian tabung gelas, kemudian waterbath, stopwatch, dan darah antikoagulan. Yang dimana saya telah memasukkan darah antikoagulan tersebut ke dalam tabung. Setelah itu letakkan tabung di dalam waterbath dengan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian nyalakan stopwatch selama 30 detik. Tunggu jika sudah 30 detik. Baik, sudah 30 detik di sini. Kemudian kita angkat tabung tersebut untuk melihat apakah ada pembekuan darah sambil dimiringkan sedikit seperti ini. Kemudian kita hitung waktu yang diperlukan hingga pembekuan darah dari tiap tabung. Setelah itu untuk nilai pembekuan darah yang normal itu 5 sampai 15 menit. Pada pemeriksaan ini hasilnya ialah 12 menit yang mana itu menunjukkan normal. Baik, sekian skill lab saya pada hari ini. Walhamdulillahirabbil alamin.